Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan semangat belajar ilmu agamanya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas bareng-bareng tentang pelajaran fikih dari pertemuan pertama sampai ketujuh. Mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, wudhu, sampai nikah. Kelihatannya banyak banget ya, tapi santai saja. Kita bahas pelan-pelan dengan gaya yang enak biar gampang dipahami. Happy watching. Yang pertama yaitu syahadat dan sholat. Oke, kita mulai dari dasar banget yaitu syahadat. Syahadat adalah pintu masuk Islam yang kalimatnya berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat ini bukan cuma ucapan formal ya, tapi janji suci antara kita dan Allah. Dengan mengucap syahadat, kita sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Artinya, hidup, mati, dan seluruh aktivitas kita diarahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Setelah syahadat, yang kedua adalah sholat. Sholat disebut sebagai tiang agama. Artinya, kalau sholatnya kuat, maka agamanya juga kuat. Salat itu bukan cuman gerakan, tapi komunikasi langsung dengan Allah. Bayangin aja, 5 kali sehari kita punya kesempatan buat curhat langsung ke Sang Pencipta. Masya Allah, luar biasa banget kan? Selain itu, salat juga punya hikmah yang besar banget loh. Yang pertama, melatih disiplin waktu, membersihkan hati dan pikiran dari hal-hal negatif, dan membuat hidup lebih tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pada surat Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Jadi teman-teman, kalau kita rajin sholat, otomatis perilaku kita juga bakal lebih terjaga. Sekarang masuk ke ibadah-ibadah yang menumbuhkan ketakwaan dan kepedulian sosial, yaitu puasa, zakat, haji, dan umroh. Yang pertama yaitu puasa. Puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu, amarah, dan perkataan yang gak baik. Puasa bikin kita belajar bersyukur, karena dengan lapar kita bisa ngerasain gimana rasanya orang-orang yang kekurangan. Dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya, tujuan utama puasa adalah melatih ketakwaan. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan. Fungsi zakat bukan cuma membantu orang lain, tapi juga mensucikan harta kita. Zakat mengajarkan bahwa harta itu amanah dari Allah, bukan milik mutlak kita sendiri. Selanjutnya yaitu haji dan umroh. Haji dilakukan di bulan Zulhijjah bagi yang mampu. Tujuan haji bukan sekedar jalan-jalan ke Mekah, tapi buat memperkuat rasa tunduk dan totalitas kita kepada Allah. Semua jamaah pakai pakaian ihram yang sama, gak ada bedanya pejabat atau rakyat biasa. Itu lambang kesetaraan di hadapan Allah. Sementara umroh hukumnya sunnah, tapi pahalanya besar banget. Intinya ibadah-ibadah ini bikin kita makin sadar bahwa hidup di dunia itu cuma sementara dan tujuannya kita itu sebenarnya adalah akhirat. Nah, bagian ini penting banget karena berkaitan dengan kesucian ibadah. Dalam Islam gak akan sah ibadah seperti sholat kalau kita gak dalam keadaan suci. Makanya kita perlu tahu macam-macam air dan najis. Jenis air dalam fikih ada 3. Yang pertama yaitu air suci dan mensucikan, yang kedua air suci tapi tidak mensucikan, dan yang ketiga air najis. Yang pertama, air suci dan mensucikan yaitu bisa dipakai buat bersuci seperti air hujan, air laut, air sumur, dan air sungai. Air suci tapi tidak mensucikan misalnya air teh, air kopi, atau air yang udah berubah sifatnya karena tercampur bahan lainnya. Yang ketiga yaitu air najis, yaitu air yang berubah warna, bau, atau rasa karena terkena benda najis. Terus najis sendiri ada beberapa macam. Yang pertama yaitu najis mughafafah, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga yaitu najis mughalladho. Najis mughafafah yang biasa kita kenal yaitu najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Yang kedua, najis mutawasitoh yaitu najis sedang
seperti darah, nanah, atau kotoran manusia. Dan yang terakhir yaitu najis mughaladah, yang biasa kita tahu yaitu najis yang paling berat seperti air liur anjing atau babi. Kenapa sih kita tuh harus tahu ini? Karena Islam mengajarkan kita hidup bersih dan menjaga kesucian. Kebersihan itu bukan cuma fisik tapi juga bagian dari iman. Setelah tahu air dan najis, sekarang kita belajar cara bersuci, yaitu dengan wudhu. Wudhu itu langkah pertama sebelum kita ibadah. Niatnya cukup dalam hati. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadis kecil karena Allah Ta'ala. Dan niat wudhu ini tuh pada saat kita membasuh wajah. Rukun wudhu itu ada 6, yaitu niat membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Hikmah wudhu itu luar biasa loh teman-teman. Selain membersihkan diri, wudhu juga bikin hati adem. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap tetesan air wudhu yang jatuh itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Kalau nggak ada air, Islam ngasih solusi praktis dengan tayamum. Cukup dengan debu yang suci, niat, lalu usap wajah dengan tangan. Tandanya Islam itu mudah, fleksibel, dan gak memberatkan umatnya. Terakhir, mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Misalnya setelah haid, junub, atau mimpi basah. Niatnya cukup sederhana tapi wajib dilakukan supaya ibadah kita sah. Selanjutnya, kita membahas topik yang penting banget buat perempuan, yaitu haid, istihadah, dan wiladah. Yang pertama, haid. Haid adalah darah alami yang keluar setiap bulan dari rahim wanita dewasa. Biasanya berlangsung 6-7 hari, tapi bisa berbeda-beda tiap orang. Saat haid, perempuan gak wajib sholat dan puasa, tetapi tetap dapat pahala sabar. Istihadah adalah darah penyakit yang keluar di luar waktu haid. Hukumnya bukan hadas besar, jadi boleh tetap sholat setelah bersuci. Yang terakhir yaitu wiladah. Wiladah adalah darah yang keluar saat melahirkan. Sedangkan nifas adalah darah setelah melahirkan. Biasanya darahnya itu keluarnya 40 hari. Aturan ini menunjukkan bahwa Islam itu memperhatikan kesehatan dan kenyamanan wanita. Allah nggak pernah memberatkan hambanya. Semua ada hikmah dan kasih sayang di baliknya. Dan yang terakhir, topik yang paling menarik yaitu nikah. Nikah itu bukan cuma soal cinta, tapi ibadah dan bentuk tanggung jawab. Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Artinya tenang, penuh cinta dan kasih sayang. Rukun nikah itu ada 5. Ada calon suami, calon istri, wali, 2 saksi, dan ijab kabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu agar kamu merasa tentram, dan dijadikan di antara kamu rasa dan kasih sayangnya. Melalui nikah kita belajar tanggung jawab, saling menghargai, dan membangun kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Jadi nikah itu bukan akhir dari kebebasan, tapi awal dari ibadah yang lebih besar. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap dari fikih dari syahadat sampai nikah. Semua materinya saling berkaitan dengan membentuk dasar kehidupan seorang muslim. Fikih itu bukan cuma teori, tapi cara hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua ada aturannya biar hidup kita bersih, teratur, dan penuh berkah. Jadi tetap semangat belajar fikihnya dan praktik ibadah. Bukan karena takut salah, tapi karena pengen hidup lebih dekat sama Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.